Kebayang banget itu ngelihat kayak gituan di atas kasur lagi berdiri. Tapi menurut gue, untung si Lucy sempat ke toilet. Kalau enggak, ya mungkin sosok ini bakalan tidur bareng sama si Lucy. Kalau misalnya dia nggak bangun di malam itu. Oke, halo. Kali ini gue bakal lanjutin cerita kemarin yang belum selesai, yaitu tentang misteri rumah tanah kuburan. Dan di video kali ini sekaligus jadi part final dari cerita ini. Oke, berikut simak ceritanya. Selamat malam, semoga kalian sehat-sehat aja. Dan semoga saudara-saudari kita yang ada jauh di sana juga sehat. Oke, kita balik lagi ke cerita yang kemarin. Jadi si Rene sama Diana sebelum mereka benar-benar pindah tuh kan, dari rumah yang angkernya minta ampun, mereka ini terpaksa harus tinggal sekitar 10 hari buat nemenin 3 temannya. Karena emang gak gampang cari kontrakan atau kosan murah yang bagus. Nah, selama 10 hari ini identitas dari rumah yang mereka tinggali akhirnya terbongkar gara-gara perilaku yang nggak biasa dari Rene ke Mbak Nining. Karena mungkin waktu itu gak biasanya Rene nelpon ke Mbak Nining, apalagi tanyain tentang udah beneran pulang atau belum. Jadi Mbak Nining langsung tanya ke majikannya soal kejadian kemarinnya itu. Hari itu sekitar jam kepulangannya Mbak Nining sore-sore. Dia temuin Rene dan langsung to the point tanya, "Teh Rene, kemarin ada apa tiba-tiba telepon saya? Ada yang belum saya kerjain ya?" "Bukan Mbak, itu gimana ya?" Rene tuh bingung harus cerita kayak gimana. Ya intinya mau gak mau harus cerita karena bentar lagi mereka mau pindah. Apalagi ini nyangkut pekerjaannya Mbak Nining. Dan kalau misalnya nggak cerita soal keangkeran rumah ini, kesannya dia tuh ngerasa nggak enak. Apalagi kan tiap hari yang sering keliling itu rumah, kan dia. Gini Mbak, jadi kita tuh mungkin sekitar 10 hari lagi bakal pindah. Jadi makasih banget Mbak, udah mau kerja di sini. Dan kepindahan kita tuh gara-gara satu hal. Dari awal kita berdua ngediami rumah ini. Udah beberapa kali kita ditampakin yang menghuni rumah ini. Dan kemarin itu yang paling parah. Kita berdua ditampakin sosok Mbak yang ada di mana-mana. Sedangkan kita tahu Mbak itu ada di rumah. Makanya kita berdua video call buat mastiin. Oh gitu ya Teh. Tapi selama saya kerja di sini belum pernah ngelihat sosok yang seperti apapun. Bahkan yang mirip seperti saya. Sebenarnya saya kerja di sini berharap ketemu sama sosok yang tadi Teteh ceritain. Sosok yang menyerupai saya. Rene ngerasa aneh sama ucapannya Mbak Nining. Pikir dia kok ada orang yang berani banget kayak Mbak Nining. Bahkan sampai pengen ketemu sama itu sosok. Emangnya Mbak Nining gak takut ya?
Enggak lah, dulu juga sebelum rumah ini dibangun, saya sering banget main di sini. Jadi Mbak Nining dulunya sering main di situ dan sering dianggap orang aneh sama anak-anak yang lain. Karena ya nggak lain dia ini main di kuburan yang dianggap keramat sama orang-orang situ. Dan yang ngajak main bukan orang, melainkan sosok yang sering menyerupai orang. Dia pun sebenarnya tahu kalau sosok itu bukan sosok manusia. Tapi karena anggapan Mbak Nining tentang temannya ini baik, jadi dia enggak ngerasa takut. Karena yang ada di pikirannya itu mereka enggak jauh berbeda, cuman hanya alam aja yang beda. Dan menurut dia, itu bukan suatu halangan untuk mengenal satu sama lain. Tapi karena entah ada orang dari mana, lahan kuburan itu dialih fungsikan jadi lahan buat ngebangun rumah. Tentunya jadi resiko kalau rumah itu bakal angker. Dan benar aja, rumah ini pun gak lama ditempati sama yang punya. Dan karena hal itu, dia gak bisa main lagi sama temannya yang beda alam itu. Pada akhirnya, kesempatan datang ke Mbak Nining supaya bisa masuk ke rumah itu dan ketemu sama teman namanya dengan cara kerja jadi pembantunya Rene sekarang. Tapi anehnya, teman lamanya ini seakan gak mau bertemu sama Mbak Nining. Bahkan sekalipun kata dia belum pernah ngelihat lagi sosok yang sering menyerupai itu. Padahal hal yang sebenarnya terjadi, sosok itu kemarin ada di belakangnya Mbak Nining. Tapi Mbak Nining kayak udah nggak punya kemampuan buat melihat temannya ini. Setelah tahu seluk-beluk tentang rumah yang Rene tempati, Rene makin takut sama rumah ini. Karena nggak mau ngadepin kenyataan itu sendirian, akhirnya cerita juga ke adeknya. Dan adeknya cerita juga ke 3 orang temannya. Dari sini mereka tahu kalau rumah ini benar-benar angker. Mungkin karena sugesti tentang rumah itu tanah kuburan. Jadi di antara mereka ini malah tambah didatengin sama makhluk penghuni tanah itu. Tapi ini bukan hanya si sosok yang menyerupai, melainkan sosok yang waktu itu Rene, Dita, sama Pak Ardi lihat. Malam itu kayak biasa mereka berlima tidur di kamar masing-masing. Dan malam itu si Lucy kebangun, kepengen ke toilet. Kejadian ini jadi ngingetin gue soal kejadiannya si Ari pas waktu si Lucy ke toilet. Pas awal pergi, dia ini lupa tentang cerita yang sebelumnya dikasih tahu sama si Diana. Ingat-ingat tuh pas dia lagi buang air. Dari sini dia mulai keringet dingin gara-gara inget ceritanya si Diana. Dia berharap gak terjadi apa-apa selama berada di dalam toilet. Dan untungnya dari awal dia pergi ke toilet sampai ke pintu kamar, itu nggak ngelihat apa-apa dan nggak terjadi apa-apa.
Dia ngerasa lega dong. Mungkin di sini semua orang bakal ngira pas buka pintu kamar bakal ada sosok yang mengerikan. Ternyata enggak. Tapi pas dia udah masuk ke kamar, terus menghadap ke arah kasur, dia ngelihat sosok pocong berdiri tepat di kasurnya. Saking kagetnya, beberapa detik dia ini matung, gak bisa gerak. Dan pas udah bisa gerak, dia lari nyamperin ke kamarnya si Rahma. Gue ngerti yang namanya ketakutan bisa bikin panik. Tapi yang dilakuin sama si Lucy menurut gue lebih dari itu. Mungkin si Rahma tuh udah tidur pada saat itu. Karena itulah pintu enggak dibuka-buka. Tapi karena saking takut, dia ini nendang pintu kencang banget. Sampai akhirnya si Rahma kebangun. Dan pas dibuka, si Lucy nangis. Langsung meluk si Rahma. Kebayang banget itu ngelihat kayak gituan di atas kasur lagi berdiri. Tapi menurut gue, untung si Lucy sempat ke toilet. Kalau enggak, ya mungkin sosok ini bakalan tidur bareng sama si Lucy. Kalau misalnya dia enggak bangun di malam itu. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Ini waktunya masih sama. Masih di malam dimana si Lucy ngeliat sosok hantu. Ingat kan sama si Dita yang ngisi kamar bekas si Rene? Nah, dia juga ngalamin. Jadi pas malam itu, dia belum tidur. Soalnya lagi baca buku, sama pakai headset di telinganya sebelah. Saking asiknya baca buku, dia ini nggak ngelihat ke sekitarnya. Dan gorden kamar juga belum ditutup. Tiba-tiba, kedengar suara cewek nangis. Akhirnya pecah konsentrasi dia pas baca buku. Dia tuh mau turun ke bawah sebenarnya, karena ngedengar suaranya kayak suara si Lucy. Tapi ragu kalau misalnya itu bukan dia. Tapi ada hal yang bikin dia terpaksa buat turun ke bawah. Ingat kan sama jendela yang gordennya belum ditutup? Niat dia mau nutup gorden karena ngerasa takut. Tapi pas ngadap ke arah jendela, di situ ada sosok yang lagi ngintip di balik jendela. Dan itu sosok yang sebelumnya ada di pos Pak Ardi menurut dia. Mungkin sosok ini udah lama merhatiin si Dita di situ. Bahkan mungkin selama pas baca buku, sosok itu udah ada. Soalnya dia terlalu fokus sama bacaannya. Jadi nggak ngeliat di sekitarnya ada apa. Ya tentunya dia lari kabur ke bawah. Apalagi sosok ini benar-benar face to face ngeliat ke si Dita. Niat dia mau pergi ke kamar si Lucy
Soalnya tadi dengar suara dia, takutnya kenapa-napa. Tapi sebelum hampir deket ke kamarnya, dia malah ngeliat sosok yang tadi dilihat sama si Lucy. Jadi pas si Lucy lari ke kamar si Rahma, pintu kamarnya ini nggak ditutup, dibiarin terbuka gitu aja. Dan pada saat itu si Dita ngelihat sosok ini ada di depan lawang pintu lagi berdiri. Karena hal ini, dia pun balik ke atas, pergi ke kamar si Diana. Si Dita di sini benar-benar sial banget. Ketemu yang kayak gituan sampai 2 kali. Besoknya, 2 orang ini cerita soal kejadian yang semalam. Karena benar-benar udah nggak kuat, mereka pengen buru-buru pindah. Tapi ya gimana, kontrakan aja belum dapat. Dan cari kontrakan juga nggak ada waktu buat mereka. Apa boleh buat? Rene minta tolong ke kakaknya, yang sebut aja nama dia Daniel. Gue nggak tahu kesibukan dia ini apa. Cuman pas waktu itu dimintain tolong sama adeknya, dia mau-mau aja. Apalagi si Rene bilang nggak bakalan lama. Singkat waktu, dia nyampe di tempat tinggalnya si Rene. Dan waktu itu di rumah gak ada siapa-siapa. Paling cuman ada Mbak Nining aja. Gak lama, Rene datang jam 12 siang, entah abis dari mana. Terus cerita masalahnya, dan si Daniel pun udah tahu tentang adeknya dari ibunya. Karena si abang pun khawatir, jadi dia mau bantu nyari kontrakan untuk mereka bertiga. Butuh 2 harian buat si Daniel dapat kontrakan di daerah itu. Tapi dia ini nggak ngomong kalau udah dapat kontrakannya. Cuman dia ngerasa penasaran sama itu rumah. Makanya dia tinggal lagi di situ selama 6 hari. Sosok si Daniel ini agak pendiam, enggak banyak ngomong. Dan kadang dia sering ngomong sendiri pas lama tinggal di rumah ini. Rene pun ngerasa aneh setiap ngelihat kakaknya ngomong sendiri dan ngerasa takut, apalagi mengingat rumah ini tanah kuburan. Pernah sekali Rene tanya ke dia, cuman jawabannya gak ada apa-apa. Tapi ada sekali tuh dia nyuruh buat mereka itu tidur berlima aja bareng. Pikir si Rene, kakaknya ini kayaknya tahu sama kondisi rumah yang mereka tinggali. Sebenarnya teman-teman si Diana emang dari semenjak ngeliat yang semalam itu, mereka bertiga tidur bareng di kamarnya si Rahma. Tapi Rene sama Diana itu tetap tidurnya di atas berdua. Nah, malam ke-6 gak terjadi apa-apa. Malam normal. Soalnya emang gak sering-sering banget mereka ini muncul. Tapi malam ke-7 di dapur ada suara benda jatuh, kayak piring atau gelas pecah. Sekitar jam 10-an, tapi pas dicek sama mereka, itu nggak ada bekas pecahan apapun di sana. Malam besoknya, ini terjadi ke si Rene sama si Diana. Dan waktu itu masih siang,
sekitar jam setengah 10. Kejadiannya nggak begitu lama, cuman beberapa detik mungkin. Dan ini mustahil dilakuin sama orang. Mereka berdua waktu itu belum tidur, masih sibuk pegang gadgetnya masing-masing. Rene duduk di meja yang deket sama jendela. Terus si Diana duduk di kasur, ngadep ke arah kakaknya, sekaligus menghadap ke arah jendela. Di sini si Diana belum notice kalau ada yang ganjal di ujung jendela yang deket sama meja. Tapi karena dia ini menghadap ke arah Rene, otomatis dia nyadar kalau di ujung itu ada siluet di balik jendela yang gerak. Kakak, apa? Orang lagi konsen Itu di ujung apaan? Ujung mana? Itu, coba buka deh. Nah, di saat si Rene mau buka gorden yang deket sama dia, tiba-tiba ada sosok yang kalau dilihat dari siluetnya, itu ngebentuk sosok yang dilihat sama Rene pas di kamar sebelumnya. Sosok ini tiba-tiba lewat gitu aja di balik gorden. Untung waktu itu si Rene belum sempat ngebuka gorden. Kalau dia udah buka, wah entahlah, bakal terlihat sejelas apa wujudnya. Spontan mereka berdua teriak. Disamperin sama kakaknya yang waktu itu masih terjaga di ruang tamu. Kalian kenapa? Mereka nggak jawab, cuman bisa meluk kakaknya aja. Kan kakak udah bilang tidur berlima aja, kalian nggak mau denger sih. Akhirnya si Rene sama si Diana tidur bareng dengan mereka bertiga. Besokannya si Daniel cerita kalau sebenarnya dia udah dapat kontrakan dari 6 hari yang lalu. Tapi karena dia ngerasa penasaran sama rumah ini, jadi mutusin buat tinggal di situ beberapa hari. Kalian berani ya tinggal di rumah ini? Emangnya kenapa, Kak? Nggak apa-apa, intinya mereka pengen kalian cepat-cepat pergi dari rumah ini. Makanya sekarang lumayan agresif. Kebetulan nih teman kamu kayaknya punya pegangan. Makanya kakak suruh kalian tidur berlima aja, biar nggak ada yang jahilin. Hah? Pegangan? Ingat kan yang selama tinggal di situ aman-aman aja siapa? Si Rama. Dan akhirnya cerita ini berakhir ketika rumah itu dikosongkan kembali. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.